Wah. Eh, Bu Yuni rajin kok sekolah. Iya, Sabtu masuk. Masuk, Pak. Hmm. Kenapa? Oh, Pak Abdullah udah dalam bentuk PPT toh. Udah dalam bentuk Ah, PPT. pas lah tuh. Pas. Wah, luar biasa. Kami masih Word lagi. Oh gitu. PDF, Bu. Oke, jadi kita iniin, kita Bacain presentasikan lah. sedikit, kita bacakan aja ya. Iya. Ah, di Oke, garis besarnya. nah saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya ini udah saya rekam belum tadi nih? Udah, Udah Pak. ya? Udah, Tengok Ya, langsung. ya, udah. udah nih. Nah, terima Udah, kasih rekan-rekan rekam tadi semua. itu. Hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang materi sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, kebetulan rekan-rekan setuju eh, karena saya sudah bikin PPT-nya, jadi PPT saya yang kita diskusikan. Nah, hari ini kita mendapat tugas dari Bu Erlis untuk eh, membuat laporan hasil diskusi kita. Nah, saya setuju dengan Bu Betri tadi hasil diskusinya bisa nanti berbentuk rekaman saja, ataupun nanti kalau beliau minta yang tertulis, nanti kita buat juga yang tertulis. Oke, nah bagaimana sebetulnya sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia? Saya mulai dari latar belakang dulu. Nah, kurikulum pendidikan yang terus berkembang mengikuti kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan perubahan zaman. Inilah yang menyebabkan pendidikan itu terus berkembang. Sejarah kurikulum Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga globalisasi. Sejak masa penjajahan Belanda, kurikulum berorientasi pada kepentingan kolonial. Sementara setelah kemerdekaan, setiap perubahan mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Pergeseran dari rencana pelajaran 1947 hingga kurikulum merdeka menunjukkan perubahan paradigma pendidikan yang kini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik sesuai tuntutan abad ke-21. Kajian sejarah perkembangan kurikulum menjadi penting untuk memahami evolusi kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional saat ini. Kurikulum pendidikan di Indonesia terus berkembang ya. Eh, Sebelum kemerdekaan, pendidikan bersifat diskriminatif, membedakan akses pendidikan berdasarkan kelas sosial dan ras. Sekolah kelas satu seperti Leisure School ditujukan bagi anak-anak Belanda dan elit pribumi. Sementara sekolah kelas 2 seperti Hollands Inland School, HIS diperuntukkan bagi penduduk asli saja. Nah, sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi pendidikan kolonial, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 menekankan pendidikan berbasis budaya nasional dengan asas ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarso dan tutwuri handayani. Selain itu, Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 berkontribusi dalam pendidikan Islam yang lebih inklusif. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan mulai mengalami perubahan besar. Kurikulum 1947 masih dipengaruhi sistem kolonial, tetapi mulai menanamkan semangat kebangsaan. Perubahan terus terjadi dengan munculnya kurikulum 1954, 68, 75, hingga kurikulum terbaru yang lebih berbasis teknologi dan kebutuhan global. Secara keseluruhan, perjalanan kurikulum pendidikan Indonesia mencerminkan transisi dari sistem kolonial yang diskriminatif menuju pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berbasis kompetensi. Kurikulum pendidikan setelah kemerdekaan. Nah, kita lanjut ke setelah kemerdekaan saja ya, Bapak Ibu. Selain Indonesia Merdeka, sistem pendidikan Indonesia mengalami transformasi besar. Pendidikan difokuskan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan penghapusan sistem kolonial. Macam-macam kurikulum pendidikan di Indonesia yang saya dapatkan ada 12 ditambah dengan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran deep learning sehingga saya masukkan menjadi 13. Kita ke kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini disebut juga dengan Rencana Pelajaran 1947 yang dirancang untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial dan menanamkan nasionalisme serta nilai kebangsaan pada siswa. Kurikulum ini menghapus unsur pendidikan kolonial, menekankan pendidikan moral dan patriotisme, serta membentuk siswa yang sadar akan kemerdekaan.
Meskipun tidak sekompleks kurikulum modern, kurikulum 1947 berfokus pada pendidikan dasar, termasuk agama, kewarganegaraan, serta keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, kurikulum ini menambahkan pendidikan karakter untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Lanjut ke kurikulum pendidikan tahun 1952. Sistem pendidikan mengalami perubahan signifikan, salah satunya dengan hadirnya kurikulum 1152 atau rencana pelajaran terurai, yang merupakan kurikulum pertama yang dirancang secara sistematis. Ciri utama kurikulum ini meliputi sistem berbasis mata pelajaran yang lebih terorganisir, pendekatan nasionalisme seperti pelajaran yang lebih jelas, serta peran guru sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Mata pelajaran dibagi dalam kategori seperti pendidikan moral dan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu alam, ilmu sosial, dan pendidikan jasmani. Lanjut kurikulum 1954 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1952 yang lebih sistematis dan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan nasional. Kurikulum ini tetap berbasis mata pelajaran dengan penekanan pada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Selain itu, pendidikan agama menjadi bagian penting dalam membangun karakter siswa sesuai nilai moral dan budaya bangsa. Beberapa perubahan penting dalam kurikulum 154 meliputi struktur pembelajaran yang lebih sistematis, penambahan mata pelajaran baru, penekanan pada aspek keterampilan, serta metode pengajaran yang lebih interaktif. Jika dibanding dengan kurikulum 1952, kurikulum 1954 lebih terstruktur, mulai mengadopsi metode interaktif serta memberikan keseimbangan antara teori dan keterampilan. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan bangsa dan perkembangan zaman. Lanjut ke kurikulum 1964. Kurikulum ini menggantikan kurikulum sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dasar serta meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan dasar. Kurikulum ini juga dipengaruhi oleh gagasan revolusi mental dan nasionalisme yang berkembang saat itu. Karakteristik utama kurikulum ini adalah meliputi konsep Pancawardana yang mengembangkan kecerdasan, moral, keterampilan emosional, dan fisik. Dampak penerapan kurikulum ini antara lain, satu, peningkatan kompetensi dasar siswa, dua, model pembelajaran lebih terstruktur, tiga, persiapan menuju modernisasi pendidikan. Namun, kurikulum 164 juga menghadapi beberapa kendala seperti penekanan akademik yang berlebihan, sehingga pengembangan karakter kurang seimbang, dan kesulitan implementasi di daerah terpencil akibat keterbatasan tenaga pengajar dan sarana pendidikan. Lanjut kurikulum 168 merupakan kurikulum pertama di era Orde Baru yang menggantikan kurikulum 1964 karena dianggap tidak sesuai dan tidak relevan dengan tujuan pemerintahan baru. Pergeseran ini mengubah pendekatan Pancawadana menjadi sistem yang lebih menekankan pembentukan manusia Pancasila sejati. Perubahan ini dipengaruhi oleh kondisi politik pasca Gerakan 30 SPKI 1965 dengan tujuan menciptakan stabilitas serta menghasilkan individu yang taat pada negara dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Kurikulum ini memiliki karakteristik utama seperti penghapusan pendekatan Pancawardana yang dianggap terlalu kompleks, struktur pendidikan formal yang lebih sistematis, serta penekanan pada pendidikan moral Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi tiga bidang utama, pendidikan moral kewarganegaraan, teknologi dan sains, serta keterampilan dan pendidikan jasmani. Lanjut, kurikulum pendidikan tahun 1975. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 1968 sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui pendekatan yang lebih sistematis. Pada era 1970-an, perubahan pembangunan nasional berdampak pada sektor pendidikan, sehingga kurikulum 1975 menerapkan pendekatan manajemen berorientasi tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih terukur. Kurikulum ini memiliki beberapa ciri. Pertama, pendekatan berorientasi tujuan yang mengharuskan guru merumuskan tujuan instruksional umum dan khusus TIU dan TIK sebagai panduan pembelajaran. Penerapan kurikulum ini membawa perubahan signifikan menuntut guru lebih terampil dalam perencanaan dan pelaksanaan. Namun tantangan muncul terkait kesiapan guru dan infrastruktur pendidikan. Banyak guru terbebani tugas administrasi seperti penyusunan TIU dan TIK.
Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Tokoh di balik kurikulum ini adalah Profesor Dr. Koni R. Semiawan yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Rektor Ekip Jakarta. Ciri utama kurikulum 184 meliputi pendekatan CBSA yang mendorong siswa aktif dalam mencari dan mengolah informasi. Penyempurnaan garis-garis besar program pengajaran atau GBPP agar lebih fleksibel bagi guru. Penekanan pada keterampilan proses seperti observasi dan pemecahan masalah, serta pengintegrasian nilai-nilai moral dan sosial dalam pembelajaran. Meskipun menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, kurikulum 84 mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan berbasis keaktifan siswa. Kurikulum ini setidaknya menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum-kurikulum selanjutnya di Indonesia. Kurikulum 1994. Kurikulum ini diterapkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui keseimbangan antara teori dan praktek. Ciri utama kurikulum ini meliputi sistem catur bulan yang membagi tahun ajaran menjadi 3 periode untuk mengurangi beban belajar siswa. Kurikulum ini tetap menghadapi tantangan seperti beban belajar yang masih berat dan keterbatasan fleksibilitas bagi guru dalam mengembangkan metode pengajaran. Meskipun demikian, kurikulum ini memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Kita lanjut ke kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi yang kita kenal dengan KBK. Diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan pengembangan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 94 dengan bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, berpikir kritis, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ciri utama KBK meliputi pendidikan berbasis kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Desentralisasi pengelolaan yang memungkinkan sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Pembelajaran kontekstual agar materi lebih relevan dengan kehidupan nyata, serta penilaian berbasis kelas yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun KBK menghadapi tantangan seperti kesulitan guru dalam memahami konsep kompetensi serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah. Lanjut ke kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Menggantikan kurikulum 2004 sebagai respon terhadap tantangan dalam implementasi KBK, seperti keterbatasan sumber daya pendidikan dan kesiapan guru. Kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2006-2007 dengan menekankan desentralisasi pendidikan, memberi sekolah kewenangan menyusun kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Ciri utama KTSP meliputi pendekatan berbasis kompetensi, desentralisasi pendidikan, keterpaduan mata pelajaran, serta penilaian berbasis kelas yang berfokus pada perkembangan siswa. Keunggulan KTSP terletak pada fleksibilitas sekolah dalam menyusun kurikulum dan mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual. Namun, kurikulum ini juga menghadapi kendala seperti kesulitan dalam penyusunan silabus, kurangnya pelatihan guru, serta ketidakjelasan standar isi dan kompetensi lulusan. Kurikulum 2013 dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai respon terhadap dinamika global dan kebutuhan pendidikan berbasis kompetensi. Kurikulum ini bertujuan menghasilkan siswa yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Implementasi K13 dilakukan secara bertahap mulai dari uji coba di sekolah percontohan di tahun 2013, perluasan bertahap 2014 hingga 2016, revisi kurikulum 2017, hingga penerapan nasional sejak 2019. Kurikulum ini memiliki karakteristik utama yaitu pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis kompetensi, dan penilaian autentik. Namun, implementasi K13 menghadapi tantangan seperti kesiapan guru, keterbatasan fasilitas, serta adaptasi peserta didik terhadap sistem penilaian yang lebih kompleks. Lanjut kurikulum 2022. Kurikulum pendidikan berkembang menyesuaikan dinamika sosial dan tantangan zaman. Pada 2022, pemerintah meluncurkan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan fleksibilitas pengembangan karakter dan kemampuan esensial siswa. Sebelumnya, kurikulum 2013 menjadi standar hingga pandemi COVID-19 yang mendorong penyederhanaan melalui kurikulum darurat. Prototipe kurikulum merdeka diuji coba lebih dari 3.000 sekolah penggerak dan SMK pada 2021-2022.
Pada tahun ajaran 2022 hingga 2023, 2022-2023 sekitar 10.000 sekolah menerapkannya secara sukarela, meningkat menjadi lebih dari 300.000 sekolah pada 2023-2024. Pada 25 Maret 2024, kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional untuk tahun 2024-2025. Selanjutnya, kurikulum dengan pendekatan deep learning. Pada tahun 2024, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memperkenalkan pendekatan deep learning untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Metode ini bukan kurikulum baru, melainkan strategi pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam dan penerapan konsep secara efektif menurut Kompas.com 2024. Kurikulum dengan pendekatan deep learning terdiri dari tiga pilar utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter yang kuat. Nah, ini kesimpulan dari eh, seluruh kurikulum yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih rekan-rekan semua. Nah, setelah ini saatnya kita untuk berdiskusi. Ini saya balikin ke atas aja ya. Oke, saatnya kita berdiskusi ya teman-teman. Silakan. Demikian pemaparan dari saya. Yuk kita bahas bersama-sama kira-kira eh, bagaimana sih perkembangan kurikulum di Indonesia. Ini sebetulnya dengan kurikulum yang selalu berubah ini manfaat terbesar kita sebagai guru, apalagi rekan-rekan kita yang mulai dari kurikulum sudah melewati beberapa kurikulum. Mungkin kita bisa saling sharing ya, teman-teman semua ya. Kira-kira dengan seringnya berubah kurikulum, apalagi kalau kita lihat dari 2004 hingga 2006 ya, itu 2 tahun. Nah ini kira-kira dampak yang kita rasakan, baik dari kita sebagai rekan guru maupun kepada siswa kita apa. Baik, silakan rekan-rekan, silakan langsung ini aja, langsung open mic aja, biar diskusinya bisa jalan. Ayo, Ibu pengawas dulu lah, Bu Betri dulu lah, yang punya banyak pengalaman di kurikulum. Ibu dari kurikulum berapa ya, Bu? Kira-kira Bu Betri Banyak, Pak. sudah merasakan kurikulum apa aja gitu. Tapi Oh, saya rasanya kurikulum yang CAU itu, Caturulan itu saya pernah merasakannya juga gitu. Nah, jadi mengajarnya atau Mas belajarnya atau gimana, Pak? kalau belajarnya kerasa, tapi kalau ngajarnya enggak, belum saya. Oke, Bu, mungkin Ibu punya pandangan tersendiri terhadap berbagai perkembangan kurikulum di Indonesia. Kita minta dulu pendapat dari Bu Betri. Silakan, Bu. Kalau saya berdasarkan yang dialami aja dulu mungkin ya, Pak ya. Hmm. Yang dialami mulai dari belajar dan mengajar. Ya, kalau dari belajar itu karena kita masuk SD itu tahun berapa ya? Kalau ya masuk SD sampai lupa deh. 1980 Eh, berapa? nah, 84. kelahiran 79, 8 ya, masuk ke kurikulum Kalau saya 84. 86, Lahir, 86, lahir 86. 77. Nah, nah, 86. Berarti 86 tuh kita pakai cau ya, Iya. Ya, Oh. berulang kan. Nah, itu yang saya alami semasa di sekolah. Jadi caturulan, sepertinya kalau untuk caturulan udah lupa nampaknya. Saya lebih cenderungnya yang kepada yang saat mengajar itu KBK. Nah, di KBK ini eh, yang apa? Yang terkesan itu adalah saat mengajar itu kita membuat sebuah RPP itu merancang skenarionya. Nah, skenarionya. Jadi kalau skenario di KBK itu tuh sebenarnya menerapkan pembelajaran siswa itu memang betul-betul aktif waktu KBK itu yang saya rasakan. Jadi menunjukkan kompetensi, sudah menggambarkan kompetensi bagaimana siswa itu sikap siswa, psikomotoriknya sebenarnya sudah nampak di KBK itu. Namun tidak berjalan lama itu diganti dengan
kurikulum 2006 KTSP. Nah, di mana di kurikulum ini sekolah itu memang sudah diberi kewenangan penyusunan kurikulum ya. Memang bagaimana karakteristik dari kurikulum itu yang memperhatikan 9 prinsip, kalau nggak salah itu ya. 9 prinsip, saya lupa prinsipnya itu apa saja. Nah, di sini eh, di kurikulum 2006 ini eh, kita itu bagaimana menyusun sebuah silabus ya, menyusun sebuah silabus itu memperhatikan apa kriteria ketuntasan minimalnya kita perhatikan. Kemudian di situ juga di kriteria itu ada 3 dasar, yaitu ada intake-nya, ada kompleksitasnya. Jadi sudah diperhatikan untuk ketercapaian siswa itu yang mananya gitu loh. Jadi cukup terinci sebenarnya di kurikulum KBK. 2006 ini. Nah, ya KTSP ya. Ya, Nah, KTSP. dan ini pada kurikulum 2006 nih ternyata dia lebih disempurnakan lagi di 2013. Nah, di 2013 ini terpisah lagi dia psikomotoriknya. Nah, jelas jadi dibentukkan dalam kompetensi. Ada kompetensi spiritualnya, ada kompetensi sosialnya, ada kompetensi apa kognitifnya dan psikomotorik. Nah, jadi pada kurikulum 2013 ini penilaiannya itu bagi saya itu cukup cukup komplit gitu, cukup komplit penilaiannya, cukup terarah dia. Sederhananya saja ya, dalam penilaian afektif saja lah itu banyak sudah tergambar penilaian afektif itu ada penilaian teman sejawat ya, Hmm. banyak macam-macam bentuk penilaian itu, ada penilaian diri. Jadi dari segi penilaian apa ya namanya, autentik ya, penilaian autentik ya pada kurikulum apa 2013. Nah, ternyata dalam pandangan 2013 ini sebenarnya itu bagi saya senang saya di 2013 di mana pada kurikulum 2013 ini dia menggunakan pendekatan saintifik ya, Hmm. pendekatan saintifik ya, jadi kita tuh lebih terarah kepada kontekstualnya ya, kontekstual untuk kurikulum 13 itu tuh cukup terarah. Memang siswa itu kita dihadapkan kepada kehidupan yang nyata ya, diarahkan, tinggal bagaimana kita guru bisa merancang pembelajaran itu yang benar-benar kontekstual. Nah, dengan yang terlalu banyak bagi eh, guru atau bagi pemerintah itu apa muatan materinya, sehingga dengan adanya permasalahan dengan terjadinya COVID, sehingga disederhanakanlah kurikulum itu, ada Darurat. kurikulum darurat ya, kurikulum darurat, Ototok. ada nama prototip lagi Ya, ya, prototip. Nah, ya, 2020. ya, ya 2019 ada kurikulum darurat, mungkin sudah disampaikan lah. Nah, yang dimana saat ini, saat COVID ini kan memang kendala sekali kita, kenapa dia kurikulum darurat, karena muatan materi, kalau pemahaman saya pemuatan materi yang banyak, sementara kondisi kita untuk tatap muka itu sangat minim sekali, uh, dan harus menggunakan berbasis teknologi. Nah, sementara keterbatasan teknologi itu masih minim ya bagi kita awalnya gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi ini banyak kendalanya, sehingga muncullah kurikulum darurat. Dan semakin pulihnya permasalahan COVID, nah timbullah kurikulum prototip ya. Kurikulum prototip, sehingga disempurnakanlah pada tahun 2024 itu kurikulum BK. 2024 kurikulum merdeka secara nasional, yang awalnya tahun 2022 itu kalau kita lihat memang sekolah itu diberi kewenangan memilih ya, ada kurikulum eh, eh, mandiri ya. Nah, kemudian ada yang apa namanya itu, saya lupa namanya. Ya, ya, Jadi Mbak. Berbagi, sekolah nggak tuh ada walaupun belajar. kurikulum Nah, merdeka, kurikulum 13 dia boleh mengerjakan ke arah kurikulum merdeka. Nah, Hmm. ya, yang lebih enaknya lagi bagi saya di kurikulum merdeka ini, sebenarnya kita itu memang melatih siswa itu memulai dari dirinya sendiri, seperti dia menggunakan alur merdeka. Ya, memang dimulai dari sendiri.
mulai dari sendiri, baru setelah itu dia merdeka. E-nya itu kan eksplorasi. Jadi siswa itu diminta untuk melakukan eksplorasi. Tapi konteksnya bagaimana kita sebagai guru bisa menyajikan eh, kurikulum ini yang betul-betul alur merdeka. Nah, sampai sekarang yang dimulai dengan deep learning yang dengan tiga fullnya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Abdullah. Nah, itulah. Tapi di antara kurikulum itu, jujur saja, saya lebih suka kepada kurikulum Merdeka, Pak. Jujur saja, dengan perkembangan itu, saya suka di pada kurikulum Merdeka, gitu. Nah, tapi nggak tahu dengan deep learning ini apakah akan lebih menarik lagi atau tidak. Gitu. Terima kasih, Pak. Mungkin itu saja. Ya, baik, Bu, terima kasih banyak. Saya pengen ke siapa lagi ya? Ya, yang di atas Bu Betri, Bu Diana ya. Udiana kepala sekolah tuh, Pak. Ya, Eh, Bu Hmm, Diana mungkin ya. Saya masih ingat dulu sekolah waktu di penggerak. SD, waktu di SD itu ada eh, catat buku sampai habis kurikulum. Ya, DBSA. TBSA. Nah, nah ini BSA. mungkin Bu Diana karena kan dari segi usia kan di atas kita ya, mungkin siapa tahu dia merasakan hal itu. Saya kalau nggak salah itu di SD saya ngerasakan catat buku sampai habis ini. Bu Diana mungkin sedikit Bu Diana kira-kira bagaimana kalau tadi Bu Betri sudah mengupas tentang materi yang terbaru-terbaru, saya tertarik karena ingat waktu SD ya catat buku sampai habis itu. Mungkin Bu Diana bisa sedikit sharing Bu Diana. Kita ke Bu Diana dulu aja lah, nggak apa-apa. Ya, Oke. ya silakan Bu. Bu Diana udah keluar apa? Masih ada? Masih, Pak, masih ada. Ah, masih. Atau mungkin rekan yang lain ingin bercerita sedikit tentang CBSA? Karena saya dulu di SD itu saya ingat, jadi kata guru ini kita CBSA memang catat buku sampai habis benar gitu. Jadi pelajaran IPS itu memang catat buku sampai habis gitu. Ini kalau kita Mungkin lihat, mungkin diluruskan itu Pak. Nanti takut pula jadi itu pula dikira orang kepanjangannya. Kepanjangannya bukan itu Pak ya. ya betul, Cara ah, betul. itu ada. Enggak Cara maksud saya itu, betul, betul Pak Itu John kan huruf ya, ah, cara belajar siswa itu aktif ya, kurikulumnya betul. apa? Ya, Cara belajar siswa Cara DBSA. aktif. belajar siswa aktif itu kurikulum 2006 tuh. 84 84 itu. 84. Nah, gitu. 84. Nah, maksud saya kan pengen sedikit ke yang lebih-lebih senior gitu. Kira-kira kan merasakan aura pembelajaran seperti ini tuh gitu. Karena saya merasakan aura pembelajaran di kurikulum 84 ini gitu. Nah, mungkin bagi yang sudah Bu Samsinar kayaknya ah, berpengalaman itu Pak. nah ya, ayo silakan Bu. Nah, Karena CBSA ini karena kalau saya baca kurikulum CBSA ini menarik gitu. ya. Nah, coba ayo Bu, silakan Bu. Baik, sharing sedikit pada masa saya belajar berarti ya Pak ya, Bu. Tahun 1984 belum SD, belum TK. Saya SD-nya tahun 1988. Eh, Memang pada saat itu mengusung konsep cara belajar siswa aktif atau CBSA. Cuma kita sebagai pelajar waktu itu nggak tahu ya Mm-mm. apa kurikulum yang dianut. Yang saya rasakan karena belajar di kampung, memang benar udah diplesetkan menjadi catat buku sampai habis. Iya, yang saya rasakan dari kelas 4, 5, 6 itu yang paling terasa betul. Eh, Memang saya jadi tukang mencatat di depan. Gurunya istirahat atau di mana di kantor gitu. Itu yang saya rasakan. Cuma pada masa belajarnya itu yang saya rasakan karena di kampung gurunya terbatas. Guru yang mengajar saya itu memang betul-betul guru yang sedikit killer, garang lah pada masa itu. Dan pada saat itu memang gurunya berperan juga sebagai kepala sekolah, sekaligus juga sebagai guru. Nah, pada saat saya SD itu, ini cerita pengalaman SD jadinya nih. Gurunya betul-betul kalau mengajar itu memang betul-betul menekankan konsep. Saya masih teringat betul eh, ada guru mengajarkan tentang perkalian. Perkalian itu memang betul-betul pada saat itu kita dituntut untuk hafal.
Kelas 2 SD sampai kelas 3 itu udah hafal itu kali-kali 10, 1 sampai 10 pada masa itu. Kemudian untuk pembelajaran seperti volume, segala apa yang tentang sifatnya konsep itu betul-betul diajarkan konsepnya. Bendanya diperlihatkan gitu. Itu pada saat saya SD yang saya rasakan memang karena gurunya juga sedikit killer. Yang saya ingat itu ketika perkalian kalau tidak dapat itu menghafal kali, tangan kami ini remuk nih, di dihantam, dipukul pakai roll. Memang keras, cuma hasilnya yang kita rasakan memang berbekas di kepala pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru pada waktu itulah. Tidak seperti sekarang yang kita rasakan, guru tidak boleh sedikit pun melakukan fisik ya, atau marah aja agak berlebihan menyentuh fisik aja memukul itu bisa dihadapkan oleh hukum, ada KPAI, ada perlindungan anak. Kalau zaman dulu memang masa saya belajar SD itu tidak ada. Kalau kita berbuat apa namanya kesalahan di sekolah, itu kalau tahu orang tua di rumah itu ditambah, bukan malah dibela. Misalnya guru tahu nih kalau kita nggak buat PR, nanti orang tuanya sampai di rumah tahu nggak buat PR itu ditambah. Itu saya yang rasakan sendiri. Mengadu tak buat PR dimarahi oleh guru, ya di rumah ditambahi lagi. Itu yang saya rasakan pada saat itu ketika CBSA tadi. Memang plesetannya menjadi catat buku sampai habis itu ada juga yang guru pada saat itu melakukan menyuruh seperti salah satu perwakilan karena pada saat itu memang buku terbatas ya, buku-buku tidak seperti sekarang banyak buku-buku pelajaran satu murid dapat satu. Kalau dulu buku pegangan tuh hanya ada pada guru. Nah, nanti kita memang disuruh mencatat sampai habis dulu entah itu satu bab, kemudian barulah dibahas. Nah, itu juga plesetannya yang saya rasakan di situ. Itu untuk pengalaman waktu saya SD dulu. Itu Pak Ketua. Dan Bu Yuni pengalamannya mungkin lain. Baik. Silakan ditambah. Bu Sam, terima kasih. Ini Bu Novi, Bu Novi Verlini Tasari. Eh, Masih berkutat di 1984 dulu ya, Bu Novi ya. Oke, Bu Novi Ya, Verlini Tasari ya, sudah siap-siap kasih Pak. untuk berbagi ide, berbagi pendapat. Ya, silakan Bu Novi. Suaranya Bu Novi. Eh, ini enggak, Buan. Jelas enggak? jelas. 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 Nah, Mm. Ada putus, ada jelas. jadi Putus-putus. ada putus Ya, ada jelas. Jadi tertarik Putus-putus yang nih. disampaikan dari Bu Samsinar. Putus. Putus-putus Bu Nopi. coba diulang. Di mana Bu Novi di pantai? Udah sampai dia di Pantai Padang Mm-mm. atau di Selat Baru. Balik kampung kita Bu kalau Selat Baru. Yuk Bu Novi. Oh iya, terputus ya. Bu Nopinya terputus. Bu Nopi, kita pas dulu ya. Nanti kita ke Bu Nopi lagi. Saya pengen ke Bu Yuni atau ke Bu Marlinda. Karena ini masih agak lama kurikulumnya. Di setelah 84 itu kurikulum 92 ya. Yang menganut sistem catur bulan. Saya merasakan di rapor saya itu ada catur bulan. Menurut Bu Marlinda atau Bu Yuni nih, sebagai salah seorang, ataupun Bu Diana nih, orang yang lebih dulu merasakan dari saya gitu. Kira-kira nih, kira-kira apa kelebihan dengan menganut model catur bulan bila dibandingkan dengan sekarang ini kita evaluasi peran. Ya, nah ini kira-kira apa ya? Boleh silakan Bu Yuni, Bu Marlinda atau Bu Diana, silakan siapa yang lebih dulu? Oke, izin. Oke, izin. Sorry, Bu Diana. Ah ya, oke Bu Diana. Oke, makasih Pak Ketua. Sorry, Bu. Agak dijauhkan. Siap.
Ya, itulah masalah. Dua, kayaknya ya dua nih. Oh, jadi kalau ditanya bagaimana pengalaman tentang kurikulum 92 tadi ya Pak Ketua. Jadi 92 itu saya berarti SMA kelas 1. Sebentar, Pak. Apakah ada kurikulum 92? Makanya saya lihat konsep tadi kok Nggak adanya ada kurikulum 92 92 setahu apa saya. 94? Pak. 94, 94 sorry, ke 94. 2004. 94, Pak. 94, sorry, 94. 94, 94. Iya, betul. Ah. itu kan kurikulum 94. Ya, Bu. Ya, Betul. CBSA. Eh, Kalau 9 saya ditanya bagaimana prosesnya, kalau 94 itu saya udah kuliah, baru masuk kuliah gitu. Jadi kalau secara apa yang dialami, tentu eh, namanya waktu kuliah itu tidak berpikir bagaimana proses pelaksanaan kurikulum itu gitu. Jadi cuman intinya tentu kita sebagai mahasiswa pada saat itu eh, namanya kegiatan atau proses belajar itu tentu kita juga mengikuti sesuai yang eh, diberikan aturan oleh fakultas gitu. Jadi ya seperti kuliah secara umum, bagaimana kita hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh fakultas gitu Pak. Jadi kalau diminta ke saya bagaimana pengalaman secara umum tentang pelaksanaan kurikulum 1994 ini, jujur secara pribadi saya eh, apa namanya tidak mendetail mengalami kurikulum ini gitu. Secara sekolah ya Pak. Jadi kita pada saat 94 itu sudah berada di perguruan tinggi gitu. Gitu Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya ke Bu Linda dulu lah. Eh, Bu Lin, ini kan evaluasinya per 3 bulan ya, per 4 bulan. empat 4 bulan. bulan. Nah, Ya, sementara sekarang kan per 6 bulan. Ini Bu, dari kacamata Ibu lah, cara pandang Ibu, ini kira-kira eh, punya kelebihan nggak sih bila dibandingkan dengan yang semesteran seperti ini, seperti sekarang Bu? Ya, silakan Bu. Baik, Pak Abdullah, kalau ditanya saya, semua kurikulum itu tetap ada kelebihan dan ada ada kekurangan. dan dia menyesuaikan kondisi terkini. Misalnya tadi kita kan berkutat di CBSA. CBSA itu ya saya mengalami juga, Mbak, kata Bu Samsinar itu sama seperti yang dibilang Bu Samsinar, bagaimana supaya hafal kali-kali sampai dipukul tangannya gitu kan. Tapi memang sampai sekarang kali-kali sudah hafal seluruhnya kan gitu. Memang pada awalnya kita saya ke CBSA dulu ya Pak. CBSA itu kan mau merubah sistem dari teacher center ke student center kan seperti itu. Hanya diberlakukan cara belajar siswa aktif. Namun kendalanya kalau kita ingin menerapkan belajar siswa aktif tentu sarana prasarana harus mendukung. Pada saat itu jelas buku saja sudah tidak ada, apalagi teknologi kan seperti itu. Jadi eh, pembelajaran CBS 1 akhirnya memang dipelesetkan menjadi cetak buku sampai habis. Kenyataannya memang seperti itu karena guru sendiri tidak punya kemampuan pada saat itu untuk memodifikasi bagaimana supaya siswa itu aktif dengan keadaan yang ada. Jadinya yang terjadi ya cuma mencatatkan seperti dan itu saya rasakan juga. Dan kembali ke kurikulum yang kata Bapak 94, tapi ada 1975 itu juga pakai cawu ya, Bapak Ibu. Saya kalau lihat rapor saya kelas 1 sampai kelas 2 SD itu tahu. Tapi kalau 94 sama Bu Bu sama Bu siapa Bu Olen Boleh. kami juga sudah tamat kan gitu. Barusan kelas 3-nya itu. Jadi kalau ditanya kelebihan CAU, tentu semakin cepat kita mengevaluasi itu akan lebih semakin baik kalau menurut saya gitu karena mendeteksinya juga lebih awal. Sama halnya kalau di kurikulum Merdeka kan sebenarnya tidak boleh ada MIT, tidak ada seperti itu, Pak. Namun agar
anak termotivasi dan guru juga kadang-kadang guru sendiri kan lengah terhadap nilai. Mereka tidak melakukan penilaian sumatifnya seperti itu atau penilaian akhir tujuan pembelajaran atau akhir bab. Kadang guru kan terlena seperti itu. Dengan adanya sistem MIT aja, guru-guru yang biasa terlena itu mau tidak mau besok kita terima MIT, mau tidak mau akhirnya dia mengadakan ulangan. Seperti itu kan Bapak Ibu yang selama ini kan ada guru-guru yang tidak pernah mengadakan ujian kepada anaknya, ulangan, asesmen kan seperti itu. Akhirnya ketika ada MIT diadakanlah asesmen. Jadi dengan sistem CAWU itu kan evaluasinya lebih cepat. Eh, kita sendiri anak termotivasi untuk terus belajar dan gurunya juga terus untuk mengadakan asesmen atau penilaian. Karena kalau di 6 bulan itu terlalu lama, eh, untuk mengevaluasinya juga lebih lama kan seperti itu. Itu kelebihannya kalau kayak saya kaji. Namun kalau kelemahannya tentu guru sibuk berkutat mengolah nilai rapor. Menilai. Baru sebentar 3 bulan, 4 bulan dan mengolah nilai rapor lagi. Yang seperti itu gurunya disibukkan. Tapi kalau manfaat positifnya, kalau saya lihat dengan sistem jauh, itu evaluasinya lebih cepat, lebih mendeteksi lebih awal dan siswa akan lebih terus belajar. Karena biasanya sebagian siswa akan belajar pas mau ujian, boro-boro mau ujian. Siswa zaman sekarang malah nggak pernah belajar kan seperti itu. Memang beda di zaman saya. Termasuklah saya, entah nggak tahu Bu Samdinar, Bu Yuni, Bu Olet. Saya itu kalau udah mau ujian, itu buku semua saya turunkan itu. Seminggu mau ujian saya mau menghafal itu. Saya harus menghafal, saya harus membaca. Saya tidak mau tidak berhasil seperti itu kalau saya mau ujian. Sampai detik ini, apapun uji kompetensi yang saya hadapi, saya pasti belajar seperti itu. Tapi anak zaman sekarang kan beda gitu kan. Nah, karena sistem kita kadang-kadang yang membuat seperti itu. Karena mohon maaf dulu adanya ujian nasional nilai dibantu, kemudian rapor didongkrak segala macam. Kalau zaman kita itu 70 itu udah paling mantap itu. Udah ada nilai 80 tuh payah itu. Di SD saya aja saya 70 tuh udah ranking 1 saya, Bu. Jadi nilai 8 itu hanya satu dua pelajaran gitu. Saya rata-rata banyak di 75, 70 seperti itu, 7 lah kalau dirata-ratakan. Jarang 80. Zaman sekarang bahkan 9 banyak anak. Siswa rata-rata 90-an seperti itu. Jadi sedikit tentang seperti itu saja, Pak. Mungkin nanti kita berkembang lagi dari dialog ini. Baik, terima kasih Ibu Linda. Berarti kelebihannya di penilaiannya Bu Marlinda ya. Iya, lebih Penilaian kalau sekarang penilaian itu tidak terlalu diperhatikan seperti tidak ada ujian nasional begitu ya. Kalau Dan, dulu kalau dulu ujian nasional itu atau Eptanas ya istilahnya ujiannya kan eh, dua berapa 2,15 itu aja kita sudah bisa dikatakan lulus. Kan tidak harus sampai 7, sampai 8. dan 80 ya. dan kita tidak ada dibantu sama sekali, Bu Bet. Tidak ada dibantu. Putus-putus suara Bu Bet. Di situ. Ya, putus-putus ya Bu ya. Nah, terus satu lagi mungkin ada apa ya? Kalau kita perhatikan di kurikulum 94 ya, 94. Itu tuh mata pelajarannya yang mungkin agak sedikit ya. Nah, eh, PSPB kita di di kurikulum mana itu dulu? Dulu kan ada pelajaran PSPB, terus selama kelamaan itu kan hilang kan? Waktu Itu Nah, masih di ada perubahan 84 itu Bet. 84 PSBB ya waktu kita SD 84 ada. berarti kurikulum Saya 84. masih merasakan waktu di Sanawiyah PSBB tuh ya. masih ada PSBB, Bu. Iya. Saya masuk Sanawiyah tuh 92 itu tuh. Masih ada saya menerima pelajaran PSBB. Terus di apa 95 saya udah nggak dapat lagi PSBB. Bu Jadi Bet, kalau sebentar Bu 94 Bet. tuh pengurangan mata pelajaran kalau nggak salah itu tuh. Bu Bet, PSBB itu pendidikan. Sejarah Sejarah Sejarah. perjuangan bangsa. Kalau Itu enggak Ya, 90 tuh rasa saya ya udah sudah. enggak ada lagi PSBB Bu Bet. Itu udah sejarah Kalau Bu. kami masih di SD Sejarah. tahun Udah sejarah tuh 90. dah. Saya masih ingat tapi enggak ada saya PSBB. rasa Bu, MTS mas saya masih nerima. Saya nggak tahu Bu Yuni, uh, Bu Ah, Bet kan masih di bawah Bu Yuni. Kita masih menerima itu di SMA-nya. saya Benar. 92 itu Iya, masih menerima pelajaran iya PSBB, Bu. benar. Benar. Masih saya terima. Jadi kalau di 94 tuh pengurangan mata pelajaran sepertinya, terutama di seni budaya itu
kayaknya dikurangi gitu loh. Lebih fokusnya di 94 itu kita kepada matematika dan bahasa Indonesia. Nah, itu lebih difokuskan kalau Dulu nggak ada seni kelebihannya budaya dulu, gitu. Bet. Hah? Kesenian pelajarannya. Ya, Kesenian kesenian namanya. ya. Nggak Jadi ada seni seni itu budaya, lebih seni. lebih minim gitu loh. Jadi dia lebih Iya. dibanyakan kepada matematika dan bahasa Indonesia gitu loh. Dulu Nah, ada itu PMP namanya kan, Pendidikan PIM. Moral Pancasila. Ya, terus berangsur dia berganti menjadi PKN kan? PKN. Nah, Nah, sebenarnya PMP begitu. itu lebih lebih tepat rasanya. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi rasa-rasa moral tuh nggak ada lagi. Dulu kita Ya butir-butir Pancasila mungkin tuh masih dalam hafal. ya Pak Abdullah, mungkin dalam diskusi kita ini, apakah mungkin kita spesifikkan di bagian mananya, cari kelebihan kekurangannya dari penilaiannya atau perubahan-perubahannya. Jadi nanti untuk laporannya kan cukup jelas gitu Pak Abdullah gitu loh. Mm-mm. Nah, sekarang Iya. kita mungkin bercerita dulu, oke pengalaman. Jadi mungkin Mm-mm. lebih kepada spesifiknya mungkin kita apa untuk kita diskusikan gitu. Yang terakhir ya, yang ujung-ujung ya. Nanti spesifiknya yang terbaru aja gitu. Iya, yang anak baru coba ceritakan dulu. Nanti kasihan Ananda kita, Yang makanya muda-muda, yang eh, kurikulum terbaru. makanya dimulai dari awal, dari yang awal-awal dulu. Kita Yang tua-tua. terima kasih banyak Bu Bet, Bu Sam, Bu Marlinda. Kita pengen ke KBK, berarti yang saya tembak itu Bu Yuni, Bu Lila, Pak John. Nah, karena ini merupakan kurikulum 2004 ya. Di kurikulum 2004 ini kan kompetensi apa Berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi. Jadi itu kurikulum. memang sudah eh, basis kompetensinya betul yang dituntut. Nah, ini mungkin menurut pandangan Pak John, Bu Lila, ataupun Bu Yuni, kira-kira bagaimana eh, kelebihan dan kekurangan kurikulum ini menurut pandangan Bapak Ibu semua. Silakan, mungkin Bu Yuni, Pak John, atau Bu Lila. Ya, baiklah saya Pak Abdullah. Ini saya berbagi pengalaman juga, mungkin sama juga. Kalau orang yang kelahiran 70, saya kan 77, Pak. Oh Itu iya. mungkin merasakan yang CBSA itu ya juga. Memang mungkin tadi Bu Sam mengatakan di kampung, kalau di kota gitu juga Bu Sam. Hmm. Masih di CBSA tuh orang mengambilkan catat buku sampai habis. Sebenarnya kan dia untuk meningkatkan bagaimana siswa itu aktif. Tapi itulah ya, memang saya rasakan memang catat buku sampai habis. Lagi itu berapa CBSA itu tadi? 1994. Hmm. 1994. Bawah Kalau 9. saya kalau saya CBSA itu 94 itu saya pesantren. Jadi kalau kurikulum apa nih kurang apa karena kami menekankan ke apa Agam. pondoknya, Oh. apa pondok. Jadi kalau model pelajaran apa nih kami ada belajar cuma ujian aja gitu Pak. Kami Umum. suruh baca buku aja yang umum, paling-paling yang kami belajar matematik, biologi, eh, yang lain itu ada tapi ujiannya ada. Karena kami kalau sekolahnya kan disamakan dengan MTS. Tiba ujian ada, makanya kami cuma suruh baca buku aja, Pak. Ditekankan ke yang pondoknya. Jadi kalau SD yang saya rasakan tuh kan kita yang kurikulum 84 kan. Saya SD tahun 84 sampai 90. Itu mungkin sama juga yang dirasakan sama Bu Malinda, Pak. Dan juga kurikulum yang jauh 3 itu mungkin ada apa juga karena betul juga kata Bu Marlinda kalau jauh 3 ini anak tidak terlalu banyak yang akan diujinya karena kan hanya 4 bulan. Jadi, ujian lagi dia kan, tapi kalau 6 bulan ini materi terlalu banyak. Saya gitu juga waktu SD, apa kalau mau ujian nanti dikumpul semua buku dibaca. Sebenarnya kalau apa kan, tapi ada juga apanya kita berilmu rasanya ya. Coba tanya anak sekarang, mungkin tak ada tahu, tidak ada. Ada juga segi baiknya kalau kita dipaksa misal menghafal kali-kali, apalagi itu semua kan. Tapi memang apa ke kita, kalau anak sekarang sampai kita dulu ada buku apa tuh yang Butir-butir. butir, Apa nah, Kak? butir-butir ini kan dulu suruh hafal juga. Lengket kan di kepala. Semua butir, pasal ini berapa butir, kita Pasal-pasal. hafal kan tahu semua. Tapi coba anak sekarang pasalnya nggak tahu dia berapa apa kan. Ada segi baiknya, ada segi apanya.
Itu Anak menurut sekarang saya. jangan tersinggung ya. Enggak ya. Kita dulu ya. Dan saya pun, Bunda ada tua. saya terkesan tuh, mungkin di situ saya mulai suka dengan saya ngambil sejarah. Saya kena waktu di pondok tuh ada terkesan sama guru sejarah saya. Kalau sekarang ibu sudah meninggal. Dari situlah saya mulai sukanya sejarah. Dia cara mengajarnya suka saya dibikinnya peta konsep, kemudian dijelaskannya. Dengan kayak gitu Simulasi. rasa kadang kan ada orang suruh catat sampai habis apa kan mencatat baru diterangkan, tapi kemana-mana menerangkannya. Kalau guru saya yang saya ambil apa saya itu dibuatnya peta konsep, misalnya apa judulnya sejarah Hindu, nanti di depannya apa Hindu itu. Pokoknya dengan begitu situ yang membuat saya tertarik mulai suka sejarah. Padahal itu saya SD IPS saya merah loh. Kalau dulu kan memang berapa nilai kita? Saya masih ingat satu merah saya dilapor yang IPS, tapi sekarang malah saya jadi guru sejarah. Guru IPS. Ya, sejarah. Dan IPS pun kalau dulu kan sejarah itu terpisah kan, biologi, geografi itu tidak salah mulai digabungkan jadi IPS itu tahun berapa kemarin? 2000. SMA-nya itu Bu Yuni kan? Enggak. Pengelompokan tuh kalau SMP saya udah ngajar. Oh 2000, iyalah, SMP Bu Yuni tahun berapa? 2016 enggak saya digabungkan. Biasanya kan sejarah dipisah, sejarah, geografi, ekonomi. Kemudian digabungkan menjadi satu tuh, jadi 6 jam waktu awal-awal. Sekarang udah jadi 4 jam. Sebenarnya kalau materi lebih tambah sedikit ya kan. Udah sejarah hanya apa aja, ekonomi. Itu waktu pertama awal-awal penggabungan itu, yang penggabungan kan kita digabung juga tuh Bapak Ibu. Fisika dengan biologi. Jadi kami awal-awal guru ini kalau yang model IPS kemungkinan masih bisa kita ngajar ya, karena masih bisa dibaca gitu. Tapi kalau guru biologi dengan fisika itu awal-awal Bertolak belakang. agak apa orang tuh, misalnya nanti fisika guru fisika suruh masuk, biologi guru biologi yang apa kayak gitu kalau dulu. Tapi lama kelamaan kan mau tidak mau mereka harus bisa. Itu awal-awal tidak salah saya 2017 tidak salah penggabungan yang nama IPA dengan IPS kalau di SMP. Tahun IPAS. 2013, 2000 Mbak. berapa tuh kemarin tuh? 13 yang digabung. Enggak, belum 13 sudah di apa digabungkan selesai. Ya, yang digabung saya. Berarti sebelum itu. Sebenarnya iya itulah kurikulum ini dia itu juga kadang namanya dirubah-rubahnya kayak kurikulum Merdeka dengan K13 kan seperti tujuannya dia apa karena nama itu dirubah tapi sebenarnya sama aja tuh. Apalagi kalau yang kurikulum Merdeka sekarang kan ditekankannya yang P5-nya. Apa yang ada di daerah tuh itu yang dikembangkan. Kalau kita biasanya dulu kan enggak belajar tentang apa nih contohnya seperti kalau PS misal di pantai kita anak di pantai itu nggak tahu bagaimana pantai gitu kan, tapi kalau sekarang kan nggak apa daerah tuh di itu yang kita paham, itu yang kelebihan dari kurikulum Merdeka ini dibanding yang apa kalau saya merasakan kayak gitu Baik, terima kasih Bu Yuni. ya. Eh, Gimana? Kita ke ini dulu deh. Eh, Maksudnya biar sesuai dengan eranya gitu. Masih Iya. ada Pak Herman dan Bu Nove yang satu era untuk KBK ya. Ayo silakan Bu Nove dan Pak Herman saling berbagi saja kita. Saya Sorry, kira sorry. dengan diskusi Um, seperti ini, saya yakin nih Bu Eris pasti seneng ya. Ya kita. Terasa pula waktunya ya. Heeh. uh, Ya ini. sorry teman-teman. Heeh. Mohon diarahkan lagi apa yang diperbincangkan karena saya tadi ada kedatangan tamu. Maaf. Oh, Oh Baik Bu, ini tadi kami sudah berbincang dari era-era
yang lama gitu sampai ke kurikulum 2004. Nah, ini di mana kurikulum 2004 ini sudah berbasis kompetensi. Bagaimana pendapat Ibu ya terhadap kurikulum 2004 ini? Ya mungkin Ibu juga merasakan waktu sekolah ataupun mungkin Ibu sudah ngajar ya. Tadi Ibu Yuni sudah memberikan pendapat yang luar biasa. Kita selanjutnya ke guru hebat kita nih, guru penggerak kita Bu Nove. Silakan Bu. Oke, saya duluan nih, baru Pak Herman. Nggak Pak Herman apa-apa. ada nggak? Oke, sip. Makasih Pak Ketua sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Pendapat saya karena pendidikan itu sebetulnya memang selalu berkembang Bapak Ibu sesuai dengan zamannya. Pada saat kita dahulu memang saya dengar tadi pendapat Bu Yuni memang benar apa adanya. Kita pada saat dulu sekolah itu guru sangat-sangatlah keras terhadap kita. Tidak pernah mereka memperlakukan kita ibarat kata lemah lembut, nggak ada di situ. Pasti jika kita melakukan kesalahan langsung dikasihkan sebuah hukuman kepada kita. Namanya hukuman Bapak Ibu karena tidak sesuai kesalahan kita, terus dikasih sanksinya bukan sesuai dengan bidang studi yang kita ampuh. Contoh nih, kita melakukan kesalahannya pada saat jam pelajaran PAI. Nah, kita dikasih hukuman hormat tiang bendera. Kan nggak ada hubungannya sebetulnya pelajaran PAI dengan hormat tiang bendera. Nah, kalau sanksi itu sebetulnya bisa diadakan seperti ini. Kalau pada saat jam pelajaran PAI dia melakukan kesalahan, seharusnya dikasihkan sanksinya adalah membaca ayat pendek. Nah, kalau sekarang seperti itu. Nah, kalau pada saat dulu ya harus hormat bendera lah, terus menulis perjanjian sebanyak 2 lembar lah, Ya, dengan tulisan saya tidak mengulangi. sebanyak-banyak. Ya, saya tidak mengulangi ini nih, terus tanda Dua tangannya halaman. sama wali kelas dan wali murid. Nanti kalau ketahuan sama orang tua, bukannya Tambah lagi. kita dibela, tetapi kita ditambah. Nah, itulah yang membuat kita tuh merasa sebetulnya saya jujur setiap saya ke sekolah itu saya ada merasa ketakutannya. Karena saya takut nanti saya dihukum sama guru, nanti saya sampai di rumah kalau kelihatan sama orang tua saya pasti ditambah. Gak pernah itu saya dibela sama orang tua saya. Jadi setiap saya mau ke sekolah, aduh besok pagi ada PR nggak ya? Nanti saya takut nih. Jadi ada kecemasan tersendiri gitu loh Bapak Ibu. Tetapi yang membuat kita bahagia dulu itu adalah kalau kita di rumah ngapain? Televisi toh nggak ada yang mau ditonton. Jadi kita ke sekolah itu ya semangatnya cuman, oh nanti biar pergi main dengan teman-teman. Main dengan teman-teman, kemudian nanti bisa happy-happy. Karena kalau di rumah nggak ada ngapa-ngapain. Itulah dulu sebetulnya yang saya rasakan pada saat dulu saya menjadi eh, seorang murid. Itu kurikulum berapa ya. Nah, kemudian PSBB, masalah PSBB. Memang kita dulu belajar PSBB. Saya sampai di SMA kelas 3 masih belajar PSBB, Bapak Ibu. Belajar PSBB, kemudian memang diterapkan betul bagaimana caranya kita cinta dengan bangsa kita itu, kemudian dipraktekkan. Masih ingat saya, kami dipraktekkan tentang bagaimana caranya pahlawan itu uh, mendapatkan sebuah kemerdekaan. Jadi dipraktekkan, umpamanya nih ada nanti jadi petani, bawanya ini. Jadi kami dulu pakai praktek Bapak Ibu waktu di SMA, seperti itu ya. Itu kurikulum apa ya namanya, saya kurang paham deh, lupa saya namanya. Selanjutnya, nah, nah kenapa sekarang ini jauh sekali berbedanya disebut dengan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu adalah kita memang harus berpihak kepada murid, membuat anak murid lebih tertarik belajar dengan kita. Saya tarik benang merahnya Bapak Ibu. Karena pada saat kita dulu seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita dulu nggak punya televisi yang kita tonton. Kita tonton itu dulu televisi itu hanya hari Minggu saja atau hari Ahad saja yang ada siarannya. Sedangkan hari-hari biasa nggak ada. Kalau sekarang televisi itu nonstop hidupnya. Kemudian kalau televisinya nggak bisa hidup atau nggak ada, HP ada yang bisa ditonton juga sama anak 24 jam.
Jadi tugas kita seorang guru sebetulnya lebih, menurut saya, pendapat saya sendiri, lebih susah guru zaman sekarang daripada guru zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, guru itu sudah tidak pernah disalahkan sama orang tua gitu loh. Apapun terbuat yang diperbuat sama guru, sama anaknya, orang tua oke-oke saja. Kalau zaman sekarang tidak. Eh, karena kita eh, kadang-kadang ketemu dengan wali murid yang tidak bisa terima perlakuan kita, cara mendidik kita yang ibarat kata agak kasar gitu loh Pak Ibu, menegurnya gimana gimana. Jadi kita harus memang punya keterampilan. Seorang guru itu kan banyak penilaian-penilaiannya, ada pedagogik, ada ininya. Nah, kita seorang guru untuk zaman sekarang memang betul-betul dibutuhkan keterampilan bagaimana cara eh, menegur anak supaya dia beretika yang seperti yang kita harapkan. Karena eh, betul-betul sangat-sangat efeknya dari HP itu memang besar Luar biasa. sekali pengaruhnya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru memang betul-betul besar tanggung jawab kita yang sekarang lagi daripada guru kita zaman dahulu Bapak Ibu. Selanjutnya eh, menurut saya P5 itu tujuannya adalah kalau saya tarik garis benang merahnya adalah pemerintah itu takut dia negara kita ini seperti negara di Singapura, Bapak Ibu. Negara Singapura itu dulu asal muasalnya itu adalah Melayu. Tetapi sekarang kalau kita pergi ke Singapura itu kita jarang bertemu lagi dengan orang atau dengan pribuminya. Kemudian bahasa Melayunya sudah hilang juga. Begitu juga dengan di Malaysia. Kalau kita pergi ke Malaysia itu di daerah Malaysia, kota Malaysianya itu Kuala Lumpurnya itu betul sudah tidak bisa kita jumpai lagi orang Melayu aslinya. Sudah di apa? Di Bahasa daerah Inggris. pinggiran-pinggiran saja lagi mereka yang ada. Bahasa Bahasa Melayunya pun juga ini. Jadi ada rasa was-wasnya pemerintah kita itu bagaimana caranya Indonesia ini tidak seperti negara-negara tersebut. Jadi makanya digalakkanlah P5 itu. Contoh, adanya sekarang belajar bahasa daerah. Umpamanya bahasa di Bengkalis, belajarlah bahasa Melayu. Kalau di bahasa di Benar. Kapar, belajarlah bahasa Ocu. Itu balai bahasa lagi menggerak-gerakkan hal tersebut Bapak Ibu supaya bahasa ibunya tidak hilang Bapak Ibu. Makanya P5-nya digerakkan lagi sama pemerintah, tujuannya seperti itu. Saya mengapresiasi hal tersebut Bapak Ibu supaya tidak punah ciri khas daerah kita masing-masing. Ya kita harus mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pasti kebijakan tersebut ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi bagi yang rasanya kita sesuai dengan, ya kita pilah-pilah lah begitu ya Pak Ibu. Ya kalau sesuai rasanya dengan ini kita ah, sama-sama kita berjuang untuk mengarahkan anak-anak didik kita supaya menjadi manusia yang kita harapkan yang sesuai dengan agama kita masing-masing. Selanjutnya sesuai dengan ciri khas daerah kita masing-masing. Kalau rasanya yang tidak ini ya kita menerapkannya hanya sekedarnya saja. Itu mungkin pendapat dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nove. Nah, ini tak terasa waktu cepat berlalu ya. Waktu cepat berlalu, ini sudah 9.23. Masih ada 7 menit ke depan sebelum kita tutup. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapat, yang ingin memberikan kesimpulan terhadap kurikulum yang ada di Indonesia. Kami Ya, persilakan. Kita utamakan yang belum dulu ya, Bu Linda ya. Ya, yang yang Heeh. belum. Nah, yang belum aja. Oke. Ayo silakan teman-teman Yang yang muda. belum, biar kita dapat semuanya. Ya, yang muda silakan. lagi Pak, yang muda Ah, yang kayak muda lagi kita. karena tadi Bu Novi ini bagus Itu juga. udah tua ya Kak Yun.
Bu Nove ini langsung sampai ke kurikulum 13 ya, berarti ini kesempatan untuk Iya. yang muda-muda lagi. Ayo silakan teman-teman yang ingin berpendapat ya. Kita masih tersisa Baby ya. 7 menit. Ya, silakan. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat kira-kira apa bagaimana perkembangan kurikulum. Nah, silakan. Boleh resen atau open mic aja nggak apa-apa. Karena nanti kalau saya lempar ke senior-senior kita ini ya mereka kan luar biasa ini ya. Memang pengalamannya sangat boleh diacungin jempol lah. Nah, baik teman-teman silakan yang ingin menyampaikan pendapat. Pak John, Pak Herman, Bu Indah. Kalau saya masih muda berarti Pak ya, tuh dianggap saya Iya, masih Oh iya, masih Pak John Pak. masih muda lah. udah Nah, Ayo ini apresiasi saya itu. silakan Pak digabungkan John, sama Bu Bu Lila, Pak Indah John. tua deh Pak rasanya. Mm-mm. Nama nama bapaknya kayak orang apa kan John. Kan jadi nama orang sekarang tuh Pak John. Ya, siapa? Ya, Bu. Oke, Bu ya. Izin Bapak Ibu masih di jalan, menambahkan aja mungkin. Ini pengalaman yang kesimpulan dari pembahasan kita tadi ya. Kalau menurut saya sih pada dasarnya kurikulum itu hanya namanya saja yang berubah Bapak Ibu. Tetapi isi dalamnya masih itu. Ini terkhusus saya yang di SMK, satu-satunya yang SMK sekarang. Dari zaman saya sekolah pun kurikulum itu isinya masih sama, pembahasannya juga, apalagi kita kan menyangkut bidang kejuruan, jadi masih sama kompetensinya apa yang harus diajarkan kepada siswa, kemudian targetnya seperti apa, tahapan-tahapannya juga dari zaman saya sekolah tamat tahun 2006 sampai sekarang 2025 tetap uji kompetensi tetap sama, tetap dilangsungkan, tetap dilaksanakan. Nah, yang berubah mungkin saya lupa tahun berapa kemarin ujian nasional berakhir, tapi sudah diganti dengan ANBK, diambil yang kelas 11-nya. Nah, saya lihat sendiri Bapak Ibu, eh, perkembangan kurikulum itu hanya untuk membantu kita Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin ada yang terbebani, dalam artian kurikulum itu menjadi apa? Menjadi permasalahan. Contoh sekarang kan untuk PMM sudah tidak bukan tidak diwajibkan, hanya setahun sekali gitu sekarang ya, dipermudah kita gitu kan. Administrasi juga nggak terlalu dipersulit. Nah, harapannya tentu apa? eh, harapannya tentu itu membantu kita Bapak Ibu. Saya merasa tuh Bapak Ibu itu berat karena awal-awal PMM diwajibkan itu semua guru, kalau di sekolah kami kurang lebih 250 gurunya, itu pasti semua guru itu udah awal semester sudah panik duluan itu. Ini jadwal saya kapan ya di observasi, jadwal saya kapan ya. Nah, jadi materi saya yang mana ya gitu. Jadi sudah pada sibuk semua sehingga targetnya ke siswa jadi bisa dilihat jadi berkurang. Nah, tapi kita nggak menekankan ke situ Bapak Ibu. Seperti yang Pak Abdullah yang kemarin kita sempat bahas tentang coaching itu kita kita terapkan. Nah, jadi sekarang malah guru yang mencari kita. Kebetulan saya pendamping juga di SMK 2, rekan dari supervisor. Jadi mendampingi guru-guru untuk observasi kelas. Jadi mereka yang mencari kita, Pak, saya bisa tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, jadi bukan lagi beban. Kalau dibilang beban, supervisi itu bukan. Jadi yang saya lihat sekarang bukan lagi beban. Justru di situ guru sudah semakin terbiasa. Bahkan ada kemarin guru yang bicara seperti ini ke saya. Kok jadi setahun sekali, Pak ya? Kok jadi berkurang ya? Nanti kira-kira jadi lalai kami ini nanti jadinya, jadi nggak terpantau lagi gitu kan. Nah, jadi kita ambil positifnya saja, mungkin dengan dibuat sekali setahun, beban kita di administrasi ini jadi berkurang, fokus kita lebih baik lagi ke siswa, apalagi sekarang sudah mulai masuk wacana yang deep learning ini, ya harapannya bagi saya Bapak Ibu, kita jangan menutup diri, kita jangan apa merasa itu akan sulit. Nah, karena kalau kita coba, kalau kita pelajari, eh, ya sebenarnya itu mudah Bapak Ibu. Semua itu mudah. Tinggal kita. Memang saya tahu Bapak Ibu semua di sini ada yang mengajar, ada yang kepala sekolah, pengawas. Nah, dengan kewajiban dan tanggung jawab itu ditambah lagi dengan kurikulum yang berubah-ubah ini, ya beban tersendiri. Tapi itulah prosesnya Bapak Ibu.
kita berada di fase ini, di tahap sampai seperti ini, ya karena memang zaman itu sudah berubah. Kita nggak bisa lagi lihat ke belakang. Ke belakang itu pengalaman Bapak Ibu. Jadi jadikan itu apa ya batu loncatan kita lah untuk kita lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Saya merasa kelas kita ini memang keren lah, ya. Kita waktu berjalan tak terasa gitu. Tak Saya terasa dah. memang ngerasa memang ini kelas kita ini luar biasa ya. Bu Marlinda dan teman-teman ini memang mampu mengayomi kami yang masih muda, Cih, ngerasa muda. Oke, hanya tersisa 2 menit. Mungkin jika ada yang ingin menyimpulkan, silakan teman-teman sebelum saya tutup. Izin Masih Pak tersisa dua Abdullah. menit. Ah ya, ada Bu Indah ya. Ini Nah, ditunggu-tunggu dari tadi, makanya saya itu dia tanya. tunggu nih. Ya, ayo Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Mungkin saya menyimpulkan sedikit saja sekaligus Closing. memetik, Menutup. pemikiran kita ya, yang selama ini berpikir Closing ya, dah. berpikir mungkin kalau perubahan kurikulum itu terjadi karena perubahan menteri gitu ya. Berubah Nah, menteri, berubah kurikulum. Tapi kalau kita coba tarik yang positifnya gitu ya, kalau saya CBSA memang tidak merasakan, tapi dari pemaparan tadi saya bisa melihat dari perkembangannya ya, kurikulum CBSA sampai dengan Kumar gitu ya Bapak Ibu ya. Semua ini menunjukkan adanya upaya untuk penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan zaman sebenarnya, ya Iya. kan? Meski ada tantangan dalam implementasinya seperti saya merasa sekali itu ketika jadi guru itu K13 berubah dari menuju K13 kemudian Kumar. Banyak sekali pelatihan, berarti kan ada tantangan di sana gitu ya. Tapi kita harus tahu, coba lihat. Tujuannya tetap sama Bapak Ibu, menciptakan siswa yang kompeten, menciptakan siswa yang kreatif, kemudian Sama semua. menciptakan siswa berkarakter, ya enggak? Iya, sama semua tujuannya. Sama semuanya. Jadi nanti uh, ataupun nantinya masuk deep learning, andaikan seperti itu kita jadikan sebagai harapan baru kita untuk pendidikan yang lebih fleksibel dan relevan. Seperti itu aja Bapak Ibu ya, closingnya. oke. Baik, terima kasih. Luar biasa. Bolehlah tepuk tangan dulu, kasih jempol buat kelas kita. Masya Allah. Ikut merasa bangga. Sejuk tadi closing statementnya dari Bu Indah dan Pak John yang merupakan penutup untuk kegiatan kita. Ada satu tugas lagi untuk Bu Indah, fotonya diambil, dibuka semuanya, karena pesan dari Bu Erlis, tolong diambil foto di akhir. Ya, dibuka kameranya ya teman-teman. Bu Indah, mohon diambil Bu Indah ya. Oke, lanjut. Oke, sudah Bu Indah? Cukup? Oke, baik rekan-rekan, tepat pukul 9.30 nanti saya coba ngomong coba WA eh, Bu Erlis, kalau boleh laporannya dalam bentuk Zoom saja ya Alhamdulillah, tapi kalau ini nanti nggak apa-apa, nanti saya bikin laporannya. Ya, terima kasih partisipasi teman-teman semua, luar biasa, saya bangga dengan kelas kita. Terima kasih Bu Betri, Bu Diana, Bu Linda, Bu Yuni, Bu Epi ya. Ini orang tua kita yang selalu eh, memberi inspirasi bagi kita. Jadi ini kalau saya secara pribadi ini 4 tokoh ini tuh yang menginspirasi saya untuk terus belajar ya. Jadi kadang-kadang saya malu kalau saya kurang dari mereka. Nah, ini luar biasa. Nah, kita jumpa lagi pukul 11 nanti bersama Pak Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah dengan Zoom yang sama ya nanti ya. Pak, Nah, untuk Pak Jaya enggak ada tugas kita kan? Pak Jaya nggak ada tugas. Untuk Pak Jaya alhamdulillah kita aman ya. Aman. Oke, adik-adik semua nih yang masih-masih muda, yuk kita tiru 4 tokoh kita ini, 4 Sri Kandi kita ini ya. Aduh, Walaupun jangan gitu lah. sultan usia, maksudnya udah 70-an, mereka era 70-an gitu, tetapi semangatnya luar biasa. Insya Allah ini akan menginspirasi kita semua, akan menjadi cerita kita di kelas. Ya. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih izin Bapak Ibu. Ya, saya akhirin ya. Pak John, kita masih muda loh Pak John, 80-an. Mana Pak John? Oke Bu, Pak, kita sudahin Pak, ya. Pak Ketua, Assalamualaikum. saya nanti agak apa ya Pak?
Hmm? MKKS nanti jam 10. Takutnya belum selesai. Oh ya, oke. Ah, Dan kalau pakai HP mungkin saya HP gitu aja tapi tak ada suara gitu. oh iya, baik-baik. Ya. Nah, lagi kami rapat MKKS nanti. Kita kan jam 11 nanti, Bu. Bu Yuni Ya, apa takut. nanti? Oke. Yuk, jumpa Oke. lagi jam 11 ya. Nanti kita nego aja lah Sip. sama dosennya. Kayaknya ujung-ujung udah makin capek kita ya. Oke ya, jumpa lagi ya. Makasih. Assalamualaikum. Salam.